Salam sejahtera buat teman-teman, rekan-rekan di dalam pemuritan keluarga. Hari ini saya sangat senang sekali karena saya bersama seorang yang luar biasa, Christine, yang Tuhan percayakan kami sama-sama sebagai suami istri. Nah, hari ini kami membahas satu fenomena, Bapak Ibu ya teman-teman, yaitu bicara tentang pernikahan yang begitu gampang untuk bubar ya, mungkin bicaranya. Ada yang cerai dengan berbagai alasan. Kita lihat di sosial media, keluarga-keluarga suami istri bisa membicarakan tentang kehancuran pernikahan mereka, saling menuntut di pengadilan, dan juga istri menuntut cerai suami, suami menuntut cerai istri, dan lain-lain. Dan itu sering sekali terjadi. Dan ini juga dilihat oleh anak-anak kita. Dan anak-anak kita akan melihat bahwa ini sebagai sesuatu yang mungkin suatu yang biasa, perceraian. Dan itu terjadi di banyak level ya. Bukan hanya di selebriti, tetapi juga dari banyak pihak yang lain. So, Tin, bagaimana kamu melihat hal ini? Kalau menurut aku ya, pernikahan itu jadi harus dilihat dimulai dari apa. Jadi pernikahan itu adalah sebuah perjanjian. Perjanjian kalau dalam iman Kristiani ini adalah sebuah covenant. Kalau covenant itu sebenarnya apa sih? Perjanjian ilahi. Oke. Ya. Jadi perjanjian yang atau bahasa Inggrisnya covenant ya. Bukan perjanjian biasa, bukan kontrak ya. Tapi perjanjian di mana Tuhan itu terlibat ya. Atas laki-laki dan perempuan, dan Tuhan juga berperan aktif di dalamnya. Oke. Tapi bedanya apa? Kan kita banyak melihat, kita bukan mau ini ya, menuduh atau apa, tetapi sesuatu fakta bahwa banyak pernikahan yang terjadi juga di gereja. Itu diberkati oleh pendeta atau pastor dan lain-lain ya. Tetapi dalam kenyataannya kita juga melihat bahwa pernikahan itu juga kemudian terjadi perceraian atau kehancuran dan lain-lain. Itu bagaimana itu, Tim? Ya, dasarnya kalau kita tahu bahwa pernikahan itu sebetulnya antara laki-laki dan perempuan ya, dengan Tuhan yang menjadi partner aktif. Jadi kuncinya itu sih, kalau menurut aku ya, kuncinya itu adalah Tuhan menjadi partner aktif. Oke, jadi pernikahan yang membedakan itu adalah Tuhan menjadi mitra atau partner aktif ya. Saya ingin kontraskan Bapak Ibu ya dan teman-teman yang mendengar, itu adalah covenant pernikahan yang disatukan oleh Tuhan, dua menjadi satu ya dalam bahasa kita, yang kita sering pelajari. Yang kedua adalah yang disebut kontrak. Kontrak dalam pernikahan atau covenant di dalam pernikahan. Bisa nggak Tin dikasih contrasting atau apa sih yang membedakan yang disebut kontrak dalam pernikahan atau covenant di dalam pernikahan? Ya, jadi kalau kontrak kan itu selalu ada gini, pihak ke satu, pihak kedua. Dengan satu kondisi, jadi pihak ke satu dan pihak kedua akan bersetuju untuk satu kondisi A, B, C, D. Oh, jadi ada klausulnya ya? Ya, yang betul, disepakati ada ya? persyaratan yang disepakati. Nah, lalu ada bagaimana kalau salah satu pihak tidak memenuhi persyaratan itu? Kalau salah satu pihak tidak memenuhi persyaratan itu, maka ada konsekuensinya, ya. Ada yang kalau mungkin kita sering membaca itu ada penaltinya, ya. Konsekuensinya apa? Maka apabila pihak ke satu tidak memenuhi perjanjian, maka pihak kedua berhak begini. Demikian juga kalau pihak kedua tidak memenuhi perjanjian, maka akan terjadi seperti ini. Nah, demikian yang terjadi di dalam pernikahan yang bersifat kontrak. Oke, jadi ada pepatah mengatakan ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang. Itu contoh dari pernikahan sebagai satu kontrak. Jadi kalau tidak memenuhi, misalnya gaji nggak cukup lagi nih, gitu ya. Artinya ya sudah kita putus saja gitu ya pernikahan kita. Atau kemudian mungkin misalnya rumahnya kurang besar atau
tidak sanggup menyediakan sesuatu yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku, lebih baik kita putus saja. Tetapi kalau kita bilang oke, semua pernikahan pasti ada tantangan. Kita pun ada ya. Kita pernah mengalami di mana untuk biaya pernikahan kita juga kesulitan keuangan, kemudian waktu anak kita mau lahir kita juga kesulitan keuangan. Menurut kamu gimana tuh Tin? Apa yang membuat tentu saja pernikahan itu tidak sesuatu yang sempurna, kita tidak ada yang sempurna. Tetapi apa yang membuat pernikahan itu bisa bertahan di dalam tantangan-tantangan yang disebut tadi, sehingga tidak menjadi satu kontrak, tetapi menjadi satu di dalam perjanjian bersama Tuhan? Ya, kalau aku mengingat kembali ya Han, sebetulnya faktor Tuhan itu sesuatu yang faktor yang penentu dalam pernikahan itu. Jadi seberapa dekat kita dengan Tuhan itu juga akan menjadi penentu seberapa dekat kita dengan pasangan kita. Ya, kalau kita ingat ada prinsip segitiga, ya, kalau titik yang satu itu suami, titik yang lain adalah istri, titik yang di atas, sudut yang di atas itu adalah Tuhan. Ya? Jadi kalau suami semakin dekat kepada Tuhan, istri semakin dekat kepada Tuhan, maka suami dan istri ini hubungannya secara otomatis bertambah dekat. Akan menjadi bertambah dekat. Nah, dulu kenapa semua itu kita bisa hadapi sama-sama? Satu, karena ada Tuhan yang menyatukan kita dan kita punya hubungan masing-masing. Dan itu titik awal ya. Betul, itu titik awalnya dari situ. Kemudian yang berikutnya kita bersepakat bersama-sama mencari Tuhan, dan kita bersepakat, maksudnya bersepakat adalah ya kita sama-sama percaya bahwa pasti akan ada jalannya. Dan memang dalam kehidupan kita melihat dan mengalami itu kan. Ya, saya sepakat sekali dengan Christine bahwa segitiga tadi ya, seperti yang terlihat nanti di gambar di layar Bapak Ibu, sewaktu suami dan istri itu bertambah dekat bersama Tuhan, kepada Tuhan, hubungan suami istri itu sendiri akan bertambah dekat. Jadi memang banyak orang mengatakan, ayo dong saat teduh, suami sebagai kepala keluarga, istri sebagai penolong yang sepadan. Dan hubungan pribadi antara suami bersama Tuhan, istri bersama Tuhan, itu merupakan faktor yang sangat penting untuk bukan hanya dekat kepada Tuhan, tetapi juga membuat kita bertambah dekat satu dengan yang lain, karena kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, yang kedua yang saya ingat adalah bicara tentang bahwa Tuhan itu berperan aktif di dalam pernikahan kita. Seringkali saya tadi teringat apa yang disampaikan oleh Christine bahwa kita semua keluarga pasti punya permasalahan, punya tantangan. Keuangan, soal anak ya, mungkin kesulitan dalam karir, mungkin ada yang Bapak Ibu ada yang kehilangan pekerjaan ya, atau kesulitan dalam banyak hal yang lain. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan itu ingin berperan aktif di dalam pernikahan kita. Nah, kalau berperan aktif, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus membawa pernikahan kita kepada Tuhan bersama-sama. Karena kita, suami istri, sudah dua menjadi satu. Dijadikan menjadi satu daging ya. Nah, ini penting buat kita untuk di dalam setiap kesulitan keluarga, kita mencari Tuhan. Dan Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita, menolong kita untuk membawa keluar kita dari kesulitan. Ada satu yang saya teringat adalah, ada satu analogi yang sangat bagus ya, yang kita pelajari dari pemerintahan keluarga yang 2=1 ya. Suami itu adalah prajurit ya, yang bertempur, istri itu sebagai radar. Saya sebagai suami seringkali mengalami, dan saya belajar terus dan harus bertobat berulang kali, untuk mendengar apa yang disampaikan oleh istri saya. Karena istri adalah radar, dia bisa memberitahu kita sebagai suami hal-hal yang mungkin buat kita tidak ada masalah. Tetapi istri mengatakan bahwa ada sesuatu yang mungkin itu bisa jadi beresiko atau bermasalah. Mungkin soal berhutang, mungkin keputusan berkaitan dengan investasi, keputusan mengenai parenting soal anak, dan lain-lain. Nah, jadi suami jangan sampai kita merusak radar yang sebagai analogi tadi sebagai seorang istri,
yang menyuarakan suara Tuhan ke dalam memberikan mungkin koreksi, masukan kepada suami. Saya teringat ada satu yang disampaikan sangat baik ya, bahwa istri itu bukan to compete. To compete itu menjadi sesuatu yang musuh kita. Tetapi istri atau suami itu to complete. Ya, To untuk complete itu saling melengkapi. Ya. Jadi peran istri sebagai pendamping itu saling melengkapi dengan suami, bukan untuk bersaing. Karena Tuhan sudah menjadikan suami dan istri sebagai pasangan seumur hidup yang disatukan oleh kasih Tuhan. Dan yang membedakan adalah to compete, kalau spellingnya ya, dan dengan to complete, di tengah itu ada huruf L. L itu adalah love atau kasih. Kasih Tuhan Yesuslah yang menyatukan pernikahan kita. Dan kasih Tuhan Yesuslah yang membuat kita menjadi satu pernikahan yang kuat. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman yang mendengar, mungkin melihat podcast ini, mungkin kita lagi sedang melewati masa-masa sulit dalam pernikahan kita. Kita melihat mungkin istri, suami kita sebagai musuh ya, to compete ya. Atau kita melihat bahwa istri kita harus berubah atau suami kita harus berubah. Atau kita melihat bahwa istri kita atau suami kita tidak mendeliver atau melakukan seperti yang dijanjikan di dalam pernikahan. Nah, disinilah kita harus ingat bahwa pernikahan itu bukan satu kontrak kerja atau kontrak pernikahan yang dengan syarat-syarat yang berlaku. Kalau tidak berlaku, kita akan putus hubungan pernikahan kita. Tetapi pernikahan adalah suatu covenant, perjanjian, di mana Tuhan berperan aktif di dalam pernikahan kita, dan Tuhanlah yang berperan aktif dalam menolong kita, jadi sumber kekuatan kita. Dan juga bahwa jangan sampai kita melihat pasangan kita sebagai musuh, tetapi menjadi istri menjadi penolong sepadan, suami yang menjadi pemimpin daripada keluarga. Jadi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mengalami masa-masa sulit ini, Bapak Ibu jangan merasa gentar, merasa takut, atau mau menyerah. Karena pernikahan itu adalah yang disatukan Tuhan, dua menjadi satu. Dan Tuhanlah yang akan berperan aktif, menyempurnakan, menguatkan pernikahan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kami mendoakan pernikahan Bapak Ibu menjadi pernikahan yang terus disempurnakan Tuhan, dikuatkan Tuhan, dengan Tuhan yang berperan aktif dalam pernikahan kita yang sudah menyatukan kita. Dan pernikahan kita akan menjadi berkat buat banyak orang di sekitar kita. Dan juga pernikahan kita akan melahirkan generasi-generasi yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, segenap jiwa mereka, segenap kekuatan mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.